Ya mohon maaf kalau orang tua masih hidup, ya kita harus benar-benar berbakti sama orang tua. Jangan disia-siakan. Keberadaan orang tua itu nikmat dari Allah para hadirin. Baik dua-duanya masih ada di antara kita atau tinggal satu, jangan disia-siakan. Nabi Muhammad itu pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, ma haqqul walidain ala waladihima?" Apa haknya kedua orang tua atas anaknya ya Rasulullah? Jawabnya Kanjeng Nabi mboten panjang lebar hadirin. Dijawab singkat oleh Rasulullah. Qala huma jannatuk wa naruk. Kedua orang tuamu itu surgamu atau nerakamu. Tergantung kita bagaimana bersikap sama orang tua. Gimana perilaku kita sama orang tua. Gimana akhlak kita kepada orang tua kita, itu penentu, itu termasuk kunci yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah. Sehebat apapun ibadah kita hadirin, seluas apapun ilmu kita, kalau kita menyakiti hatinya orang tua, jauh dari surganya Allah. Dalam satu kitab namanya Matla'ul Badrin fi Huquqil Walidin yang menyusun Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid, ada satu riwayat, ada satu sahabat namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sakit parah, keluarganya mengutus seseorang untuk memanggil Nabi Muhammad agar datang ke rumahnya. Saat itu Nabi Muhammad sedang duduk bersama Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Bilal bin Rabah, dan sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Nabi Muhammad dipanggil, maka Nabi Muhammad bersama para sahabat tadi mendatangi rumahnya Abdullah bin Salam. Ketika didatangi rumahnya Abdullah bin Salam, maka dilihat sama Nabi sudah, kalau bahasanya kita kritis, sudah sakaratul maut. Maka Nabi menuntun kalimat syahadat. Dan itu sangat dianjurkan kalau ada orang sudah kondisi sakaratul maut, itu sunnah dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Jadi mohon maaf, cukup dibisikkan saja ya, tidak usah diperintah. Kadang-kadang sing tidak paham nyebuto, gak usah ngono. Cukup dibisikkan di telinganya. Kalau sudah gerak, maka sudah, jangan diajak bicara yang lain. Kecuali kalau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, diulangi lagi. Harapannya apa? Mengejar akhir kalimat yang diucapkan la ilaha illallah. Karena ada riwayat mangkana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir umurnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surganya Allah. Langsung masuk surga, nggak pakai masuk neraka. Dituntun sama Nabi Muhammad sampai 3 kali dituntun nggak bisa ngucapin. Maka Nabi Muhammad berkata kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, tanya kepada istrinya apa yang dilakukan Abdullah bin Salam. Ditanya istrinya, kata istrinya, demi Allah, semenjak menikah denganku tidak pernah terlambat sholat jamaah di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah terlambat tiap hari bersedekah. Hanya saja dia ada masalah dengan ibunya. Maka katanya Nabi, Bilal panggil ibunya, suruh datang. Dijemput ibunya sama sahabat Bilal untuk datang. Karena terlalu jengkel kepada si anak, nggak mau datang si ibu. Maka Rasulullah memerintahkan 2 pembesar sahabat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab, untuk merayu ibunya agar datang. Setelah kedua sahabat besar ini yang memanggil, baru si ibu mau datang. Ketika si ibu datang di hadapan putranya yang sedang sakaratul maut, katanya Nabi, maafkan putramu ini. Apa jawaban si ibu hadirin? Ya Rasulullah, kaifa aj'aluhu fi hil wa huwa
darabani wa taradani min baitihi li ajli imraatihi fahuwa adhani wa asani. Ya Rasulullah, bagaimana saya ini bisa memaafkan dia ya Rasulullah, sedangkan dia ini putraku telah memukul aku dan mengusir aku dari rumahnya demi istrinya. Dia telah menyakiti aku dan mendurhakai aku ya Rasulullah. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai istri kita sesolihah apapun, secantik apapun istri kita, jangan sampai gara-gara istri melukai hatinya ibu, menyakiti hatinya ibu, menyinggung perasaan ibu, menyakiti ibu, menjengkelkan ibu, membuat marah ibu. Jangan. Silakan penuhi haknya istri, tapi ibu kita tetap harus nomor satu. Dan istri kita harus kita beri pemahaman seperti itu. Ketika kita mendahulukan ibu kita, jangan sampai mereka jengkel atau cemburu. Bahkan istri yang solihah seharusnya ketika si suami kok lebih memprioritaskan dirinya, dia mengingatkan suaminya, wahai suamiku, jangan aku yang didahulukan, ibumu dahulukan. Insya Allah berkah rumah tangga kalau seperti itu. Tapi karena yang merayu Nabi Muhammad, akhirnya dimaafkan sama si ibu. Ketika dimaafkan barulah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah pemakaman Nabi Muhammad, di antara khutbahnya saat pemakaman Abdullah bin Salam, ya ma'syarul muslimin, ala man kanat lahu walidah lam yabirroha kharaja minad dunya ala ghairi syahadah. Ingatlah wahai kaum muslimin, barang siapa yang punya ibu tapi dia tidak berbakti kepada ibunya, maka dia akan keluar dari alam dunia dalam keadaan tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Oleh karena itu yang masih punya orang tua, sekali lagi, yang sabar menghadapi orang tua, berakhlak baik, bertutur kata baik. Kalau yang sudah meninggal, dan kita mungkin dulu banyak salah, banyak dosa di masa hidupnya, jangan kecil hati, jangan diulangi kesalahan di masa hidupnya orang tua. Setelah orang tua kita jadi ahli kubur, kita jadi anak yang birrul walidain. Gimana caranya? Di antaranya banyak berdoa untuk kedua orang tua kita, selalu mohonkan ampun, mohonkan rahmatnya Allah, ziarahi makamnya. Itu termasuk hiburan orang tua di alam kubur, ketika yang datang berziarah adalah anaknya, cucunya, turunannya. Itu hiburan bagi orang tua kita yang di alam kubur.